Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sofia Mafaza. Aku sedang belajar membuat podcast. Kali ini aku ingin berbagi sedikit dari buku yang sedang aku baca. Sebuah buku yang sangat bagus berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Di sini aku akan berbagi tentang the problem with positive thinking. Kenapa sih? Emang masalah gitu kalau kita berpikir positif? Teman-teman pasti sering sekali mendapatkan nasihat untuk berpikir positif. Misalnya saat kita ingin sesuatu, kita punya cita-cita, kita punya tujuan, kita punya harapan. Konon katanya kalau kita terus membayangkan hal-hal yang positif, dalam artian hal positif itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, atau kita membayangkan seolah-olah kita sudah mencapai cita-cita kita itu. Misalnya saat kita dulu lulus SMA, kemudian kita punya cita-cita ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang kita incar, kita terus memikirkan hal-hal yang baik, membayangkan bahwa seolah-olah saya yakin saya pasti bisa lolos, saya yakin saya pasti keterima dan bisa kuliah di PTN yang saya incar itu, dan mengabaikan hal-hal lain. Jadi hanya berpikir yang positif saja, itu ternyata tidak selamanya baik. Kenapa? Karena hasilnya itu kan ada dua kemungkinan. Kita bisa berhasil, tapi kita juga bisa gagal masuk PTN. Nah, iya kalau berhasil gitu, berarti sesuai ekspektasinya kan, sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tapi kalau gagal, bagaimana? Pasti rasanya super duper kecewa ya teman-teman. Nah, ternyata ada penelitian yang menyebutkan nih tentang the problem with positive thinking ini. Katanya positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan positive thinking. Menurut penelitian tersebut, positive thinking menipu pikiran kita, beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, sehingga melemahkan keuletan kita dalam berusaha mencapainya. Namun sebaliknya, sekedar menyuruh orang berpikir realistis saja juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, penulis artikel tersebut mengusulkan mental contrasting, yaitu menggabungkan positive thinking, membayangkan hal yang diharapkan telah dicapai, dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang sekiranya akan ditemui. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang melakukan mental contrasting ini memperoleh pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal-hal positif saja, atau mereka yang hanya membayangkan hal-hal negatif saja. Jadi orang-orang yang melakukan mental contrasting itu ternyata memperoleh pencapaian yang lebih baik. Artinya mereka ingin mencapai sesuatu, mereka yakin bisa mencapai sesuatu tersebut, tetapi mereka juga tidak mengesampingkan sekiranya hambatan-hambatan apa saja ya yang mungkin akan terjadi dalam proses untuk menyebut apa yang dicita-citakan. Jadi mungkin di sini maksudnya kita juga perlu memikirkan strategi-strategi, atau kita juga perlu mempersiapkan plan B atau plan C ya. Jadi ada rencana-rencana berikutnya kalau misal rencana utamanya itu nggak berhasil. Ini ternyata memperoleh pencapaian yang lebih bagus dibandingkan mereka yang hanya
berpikir positif saja, atau mereka yang pesimis, hanya berpikir negatif saja. Kemudian ada juga artikel The Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your Health and Happiness, menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang merasa gagal dan merasa depresi, karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Misalnya ketika sedang merasa terpuruk karena tidak lulus PTN, sedih kan kalau nggak lulus PTN yang diincar. Kemudian kesedihan itu mesti ditambah lagi gitu, karena mereka merasa bersalah karena merasakan kesedihan itu sendiri. Kenapa merasa bersalah? Karena mereka pikir seharusnya mereka bisa positive thinking, bisa gak usah ngerasa sedih gitu. Jadi mereka rasanya tuh kayak ditinju 2 kali. Udahlah gagal PTN, juga merasa bersalah karena tidak berhasil untuk berpositive thinking. Padahal sedih kan gak apa-apa gitu, gak masalah. Sedih kan juga perasaan yang manusiawi yang juga harus diluapkan. Jadi gak melulu kita harus positive thinking terus, harus bahagia terus gitu. Ya, sementara di filosofi teras ini atau stoicisme, ini filosofi Yunani kuno yang umurnya sudah ribuan tahun, agak berbeda dengan kalau kita harus positif terus. Di filosofi teras ini itu diajarkan tentang bagaimana cara mengendalikan emosi negatif. Jadi bukan kita disuruh mikir positif, tapi kita mengendalikan emosi-emosi negatif seperti itu. Dan mungkin akan dibahas di podcast selanjutnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu hal yang bisa aku sampaikan tentang the problem of positive thinking. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.